처단하라. Halo, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul Secretly Greatly yang dirilis pada tahun 2013 silam. Film ini menceritakan sekelompok mata-mata yang disebut 5446 Corps yang dilatih oleh Korea Utara dan elit pasukan khusus sejak masa muda mereka. Ada 3 pasukan yang ditugaskan di Korea Selatan, yaitu Won Ryo-han yang ditugaskan tinggal di sebuah desa yang menyamar sebagai seorang idiot dan berganti nama sebagai Bang Dong-gu. Yang kedua adalah Ri Hae-rang, ia menyamar sebagai calon penyanyi. Dan terakhir adalah Ri Hae-jin, yaitu agen rahasia yang termuda yang menyamar sebagai seorang siswa. Misi mereka menyamar layaknya penduduk Korea Selatan. Namun, bagaimana lanjutan kisah mereka? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Letnan Woo Ryo-han dan bersama Kolonel Kim. Won Ryo-han akan dikirim ke Korea Selatan sebagai penyusup. Dan Won adalah seorang prajurit elit Korea Utara yang sudah dilatih sejak dini. Sebelum ditugaskan, atasannya memberitahu bahwa jika bertemu kembali, bertemu sebagai saudara atau saling membunuh. Dan film pun dimulai. 2 tahun kemudian, Woo Ryo-han menyamar sebagai Bang Dong-gu, seorang idiot selama di Korea Selatan. Dia sering dijahili oleh anak kecil. Dong-gu bekerja sebagai penjaga toko yang dimiliki oleh Jeon Seon-im, sekaligus tinggal di rumahnya. Selama bekerja di toko, Dong-gu mengumpulkan uang segopo untuk dibawa pulang ke Korea Utara. Setiap hari, Dong harus melerin hidungnya dan bergelinding dari tangga. Dong-gu menyukai wanita kantoran yang bernama Yu Yuran. Setiap Dong-gu menyapa Yuran, adiknya selalu menggepak kepala Dong-gu. Setiap Dong-gu menjaga toko, dia selalu berpura-pura tidur. Ketika anak-anak mencuri sosis, dia selalu mencatatnya. Kemudian datang wanita seksi yang bernama Jo-meran yang selalu meminta ngutang rokok Magnum padanya. Berselang beberapa waktu, kemudian seorang pria memanggilnya. Ternyata dia adalah Letnan Seo Sang-gu yang menyamar sebagai petugas pos. Malam harinya, Dong-gu melakukan misi rutin setiap 6 bulan sekali. Dan misinya adalah boker di tengah jalan. Tanpa dia duga, Yuran melihatnya. Dan keesokan harinya, Yuran merasa gelai kepada Dong-gu karena kejadian semalam. Kemudian, anak pemilik toko yang bernama Ju Du-seo mengajarinya cara bela diri. Tidak lama kemudian, Letnan Seo datang memberikan foto ibu Dong-gu. Dong-gu semasa kecil tidak pernah bertemu ibunya. Singkat cerita, Ju Du-seo dan Dong-gu mengantar telur dan beras ke kos-kosan Pak Tuago. Dong-gu mendengar rumor orang baru di kos-kosan. Dong-gu curiga dengan penghuni tersebut. Jo-meran juga tinggal di kosan tersebut. Kemudian, Jo-meran memakan telur mentah. Hingga ada tetesan telur keluar. Dengan sigap, Dong-gu menjilatnya. Pada malam harinya, saat Dong sedang push up, dia dihampiri pria berambut emas. Di situ pun tiba-tiba menyerang Dong-gu dan perkelahian pun dimulai. Ternyata dia adalah Ri Hae-rang, teman seangkatan Dong-gu. Keesokan harinya, Dong-gu mengikuti Hae-rang untuk mengetahui misinya. Sesampai di sebuah gedung, Hae-rang mengikuti audisi pencarian bakat. Ternyata misi Hae-rang ditugaskan menjadi penyanyi rock. Adegan berpindah pada malam harinya, Dong-gu yang sedang menjahit celananya. Tiba-tiba, ada anak kecil meminta bantuan untuk mencari kakaknya. Dong-gu mengubah penampilannya dengan kutang agar tidak tahu identitasnya. Ternyata, bocah itu berada di toko Kang Cukur. Tukang cukur tersebut tertarik dengan ibu anak tersebut. Dan tiba-tiba, Dong-gu ketahuan warga setempat. Warga beranggapan bahwa dia penculik sekaligus maling kutang. Keesokan harinya, Letnan Seo menemui Dong-gu. Dia berkata ingin pulang ke Korea Utara dan ingin meminjam pistolnya. Sesampai di kamar Dong-gu, Letnan Seo ingin membelot karena keluarganya tertangkap saat ke Cina. Tetapi Dong-gu menyarankan untuk bunuh diri. Dan adegan berpindah kepada seorang pria yang menembak mati pejabat Korea Selatan dengan AWM X8. Pada malam harinya, Dong-gu sedang menulis surat. Tiba-tiba, seorang menodong pistol. Dia adalah Ri Hae-jin. Hae-jin memperingatkan Dong-gu akan tujuannya di sini. Kemudian Hae-jin kabur dan Dong-gu mencoba mengejarnya, tapi tidak berhasil dan berpapasan dengan Jo-meran. 나따라와. Jo-meran mengatakan bahwa dia sudah mempunyai anak dan diadopsi ke Amerika.
dan Donggu mengantar pulang Jeomran. Di sana ada Haerang yang asik bermain gitar. Donggu meletakkan Jeomran di sebelah Haerang dan tiba-tiba dia muntah ke atas Haerang. Ketika Donggu pulang, Donggu dibuntuti oleh Haejin. Donggu menyadari dan menghampirinya, tetapi Haejin kabur lagi. Donggu merasa aneh dan tidak beres bahwa ada mata-mata dari Korea Utara. Keesokan harinya, Haejin menyamar menjadi siswa dan berteman dengan adiknya Yuran. Kemudian, Donggu memanggil tukang pos yang dikira Letnan Siu. Pria itu mengatakan Siu Sang-gu tidak dapat dihubungi. Donggu merasa curiga kepada Haejin bahwa dia penyebabnya. Pada malam harinya, Donggu menanyai misi Haejin. Haejin datang untuk menggantikan Letnan Siu dan tidak membunuhnya. Tiba-tiba saja ada Yuran dan diikuti oleh bosnya meminta dia menikah dengannya. Kemudian Donggu menyuruh Haejin menyelamatkannya. Untungnya, adik Yuran menyelamatkan kakaknya. Donggu mendengar bos itu yang ingin memecat Yuran. Dan Donggu dan Haejin pun memberi pelajaran dengan memakaikan kutang dan diancam fotonya akan disebar jika Yuran dipecat. Keesokan harinya, Donggu, Haerang, dan Haejin sedang santuy di atap. Mereka melihat keributan sedang terjadi di toko. Para preman membentak Bu Jeon karena ingin menjual miras di tokonya. Haejin ingin membantu Donggu tetapi tidak dibolehkan. Kemudian Donggu bergelinding dari tangga lalu preman itu mendorong Bu Jeon, namun Donggu merasa kesal ingin menghajar dan Bu Jeon pun menahannya. Adegan berpindah. Donggu dan Haejin ingin menghajar para preman. Tetapi mereka melihat Ju Du-seo dihajar babak belur oleh preman itu. Karena ada Ju Du-seo, Donggu meminta Haejin menghajar mereka. Setelah itu, Donggu melihat Ju Du-seo berpura-pura tidak tahu dan berusaha menghiburnya. Dan adegan berpindah ke Korea Utara. Para petinggi Korea Utara berharap ingin memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan. Dia diperintahkan Kolonel Kim, pasukan di Korea Selatan untuk kembali. Dan jika mereka sampai, mereka akan dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat revolusi. Semua data mereka akan dihilangkan dan akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi Kolonel Kim menyarankan untuk bunuh diri saja. Adegan berpindah lagi ke tukang cukur yang hendak membeli kue. Tetapi dia menawarkan sosis karena anak-anak suka dengan sosis. Kemudian, Donggu memberi semangat kepadanya. Kemudian, Donggu mendapat pesan dari Korea Utara untuk bunuh diri. Pesan itu juga diterima kedua rekannya. Donggu membantah hal itu karena dia ingin memastikan keluarganya baik-baik saja. Haejin mencoba membunuh Donggu karena menentang perintah. Kemudian Haerang menyerang Haejin karena dia tidak mau mati dengan sia-sia. Haejin mencoba kabur namun Donggu mengejar dan terjadi sedikit perkelahian. Di sisi lain, terlihat polisi Korea Selatan menemukan mayat orang Korea Utara dan menemukan alat pelacak yang ditanam dalam tubuh tersebut. Ketua Intel Seo ingin menghentikan mereka namun dia tidak diizinkan. Ketua Seo justru ingin menolong mereka. Ketika Haerang pulang dan menyadari bahwa ada yang mengikutinya, sebelum para penguntit menyerang Haerang, Haejin justru menghajar mereka duluan. Di sisi lain, Donggu bertemu dengan Ketua Intelijen Seo. Ketua Seo mengatakan mereka sudah dibuang oleh Korut. Dia ingin menyelamatkan mereka meskipun Korea Selatan dan Korea Utara bermusuhan. Donggu menyuruhnya pergi, kemudian Ketua Seo menodong pistol ke arah Donggu. Tiba-tiba, Haejin menyerang Ketua Seo. Ketua Seo kabur dan Haejin berusaha mengejarnya. Namun Haejin dikepung oleh Intel Korea Selatan. Haejin berusaha melawan, tetapi dia ditembak langsung oleh Ketua Seo. Ketua Seo menemukan pelacak di dalam perut Haejin dan langsung membawanya pergi. Donggu berusaha mencari Haejin, namun dia hanya melihat bekas darahnya saja. Dan adegan pun berpindah ke Kolonel Kim yang berencana ingin membunuh mereka. Di sisi lain, Donggu berencana ingin meninggalkan Korea Selatan. Namun sebelum itu, dia pergi ke tempat tukang syukur ingin mengubah penampilannya. Kemudian, sebelum pergi dia pamit, menitip pesan dan nasihat kepada para Yoran dan adiknya. Lalu dia memberikan segepok uang kepada Jeomran untuk bertemu anaknya di Amerika. Donggu menitipkan Haejin kepada Ketua Seo. Ketua Seo memberitahukan bahwa Kolonel Kim ingin ke Korea Selatan dan memberitahu di dalam tubuh mereka terdapat pelacak. Haerang mengatakan dengan pelacak mereka tidak perlu susah mencari mereka. Namun Donggu tidak ingin ada warga yang terlibat. Donggu pun menemui langsung Kolonel Kim dan menanyakan apakah ibunya masih hidup dan jika masih hidup, apakah akan mendapatkan perlindungan dari negara. Namun Kolonel Kim hanya menjawab, tidak ada syarat dari perintah negara. Kemudian dia menyuruh bawahannya membunuh Donggu dan terjadilah sedikit pertarungan. Setelah itu Donggu menodongkan pistolnya ke kolonel namun dia ditusuk dari belakang. Kolonel pun langsung menghajar Donggu hingga dia terlempar dari jendela. Kemudian ada dua bocah yang menghampirinya. Bawahan kolonel berusaha membunuh mereka namun ada Haerang datang membantu. Mereka pun kabur dan membawa bocah tersebut.
Singkat cerita, Donggu dan Haerang pergi ke gedung tua untuk menemui Letnan Seo Sang-gu. Ternyata Seo Sang-gu adalah seorang profesor yang menolak terbentuknya pasukan khusus. Kemudian Seo Sang-gu menyuruh bawahannya menyerang mereka dan terjadilah perkelahian. Kolonel Kim dan bawahannya datang. Mereka terlibat baku tembak dengan ketua Seo dan pasukannya. Namun mereka terkena granat yang membuat tangganya roboh. Singkat cerita, Donggu dan Haerang bertemu kembali Kolonel Kim di atap gedung. Di situ Haerang baku hantam dengan bawahan Kolonel Kim. Namun dirinya tertusuk lalu Haerang merasa kesal langsung membunuhnya. Kemudian Donggu menghajar satu persatu bawahan Kolonel Kim. Hingga Donggu sempat bertarung lagi dengan Kolonel Kim. Namun Donggu gagal dan terjatuh. Tak lama kemudian, pasukan Soviet datang langsung mengepung mereka. Ternyata dalam pasukan tersebut ada Haejin yang menyusup. Haejin melihat Kolonel Kim ingin membunuh Donggu, tetapi dia langsung sigap menembak Kolonel Kim. Kolonel Kim sekarat. Dia ingin membunuh diri dan semuanya dengan granat. Tetapi Haerang justru menahan dan mendorong Kolonel Kim bersama dirinya hingga mereka berdua pun tewas. Donggu tampak sedih dan frustasi setelah melihat kejadian itu. Namun Haejin menyadarkan Donggu dan menyuruhnya pergi dari sana. Setelah itu, Donggu melihat rekening tabungan yang diberikan oleh Bu Jeon. Namun, Bu Jeon menuliskan tabungan itu bahwa Donggu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan disitulah Donggu terlihat sangat sedih dan menyedihkan. Para pasukan Soviet tidak sabar dan langsung menembak Haejin. Namun, Donggu melindungi Haejin agar mereka tertembak bersama dan terjatuh dari atas gedung. Dan mereka pun tewas berdua. Dan film pun selesai. Namun di akhir film kita masih diperlihatkan tentang balasan suratnya Donggu kepada ibunya. Dan inilah salah satu misteri yang terakhir di ending ceritanya. Apakah Donggu masih hidup ataupun sudah mati? Tidak ada jawaban untuk ini. Terima kasih. Tamat.